Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Maulana Malik Ibrahim dari kelas 11 7A01. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT pada PT Mitra Visioner Pratama, salah satu perusahaan di bidang Internet Service Provider. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prajiuda Setia Maulid dari kelas 11 7AA07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Safi Abror dari kelas 11 7AA07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Januari dari kelas 11 7AA07. Analisis SWOT PT Mitra Visioner Pratama yang disusun oleh Maulana Malik Ibrahim, Prajayuda Setia Maulid, Muhammad Januari, Muhammad Safi Abror, dan Denis James Amadoni. Sini ada bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah, dengan perkembangan teknologi saat ini sudah sangat pesat, bahkan lebih global serta mempercepat pekerjaan setiap makhluk yang membutuhkan, seperti jaringan internet. Jaringan internet merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan pengguna komputer lainnya di satu lokasi, beda wilayah maupun beda negara. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang ISP atau Internet Service Provider dan penyedia jasa internet berbasis ICT atau Information dan Communication Technology. Perusahaan-perusahaan ini memberikan layanan koneksi internet dan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan customer ataupun permintaan customer. Rancangan bisnis yang baik sebagai kunci penentu berjalan atau tidaknya suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan bisnis, dibutuhkan juga analisis terhadap bisnis yang dijalani untuk menunjang keberhasilan suatu perencanaan tersebut, dan analisis yang bisa digunakan oleh perusahaan adalah analisis SWOT. Dan di sini ada rumusan masalah, bagaimana caranya untuk dapat mengatasi masalah penurunan jumlah penjualan internet PT Mitra Visioner Pratama Indonesia melalui perencanaan strategis internal dan eksternal. Dan ruang lingkup masalah. Ruang lingkup sebagai subjek dalam penelitian ini adalah faktor internal dan faktor eksternal dari PT Mitra Visioner Pratama. Dan ilmu penelitian ini adalah ilmu manajemen pemasaran yang meliputi analisis SWOT. Dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan penjualan produk layanan internet PT Mitra Visioner Pratama melalui perencanaan strategis internal dan eksternal. Dan ada manfaat penelitian bagi penulis. Peneliti ini dilakukan sebagai syarat kelulusan tugas mata kuliah proses bisnis TI dan menambah wawasan pengetahuan penulis dalam ruang lingkup manajemen pemasaran. Kalau bagi perusahaannya, ada peneliti dapat memberikan informasi kepada pihak perusahaan akan faktor internal dan faktor eksternal serta strategi pemasaran yang tepat untuk pemasaran produk internet PT Mitra Visioner Pratama. Bab 2, landasan teori. 1. Sejarah perusahaan. PT Mitra Visioner Pratama atau MVNet merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa internet terpercaya yang berkembang di Indonesia berbekalkan teknologi terbaru, berlandaskan tujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan serta mengutamakan kepuasan pelanggan. MVNet berdiri pada tanggal 10 Juni 2016 dan didirikan oleh Bahtiar Adi Saputro, Hendrik Raharjo, dan Andreas. Perusahaan beralamat di Jalan Bangka 9 nomor 43A. 2. Analisa SWOT. Analisa SWOT adalah mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi bagi perusahaan. Analisis ini dilakukan berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunities serta dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threats. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. 3. IFAS, Internal Strategy Factor Analysis Summary.
Setelah faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan diidentifikasi, suatu tabel IFAS disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategis internal tersebut dalam kerangka strength dan weakness perusahaan. 4. IFAS, External Strategic Analysis Summary. IFAS merupakan suatu alat analisa yang menyajikan kondisi eksternal perusahaan untuk menentukan faktor peluang dan ancaman yang dimiliki oleh suatu perusahaan. 5. Matrix SWOT. Setelah mendapatkan nilai-nilai IFAS dan EFAS, maka langkah selanjutnya adalah menentukan posisi perusahaan dalam salah satu kuadran dari 4 kuadran yang dimiliki oleh matrix SWOT dan menentukan strategi berdasarkan posisi yang dimiliki tersebut. Sebelum matriks dihitung terlebih dahulu, selisih nilai tertimbang antara variabel kekuatan dan kelemahan perusahaan serta selisih nilai tertimbang antara peluang dan ancaman. 6. Grand strategi. Grand strategi merupakan tahapan pencocokan atau matching stage pada proses formulasi strategi. Bab 3 pembahasan. 1. Analisa SWOT. Hasil analisa data analisis SWOT dari PT Mitra Visioner Pratama, hasil uji IFAS dan EFAS digunakan untuk mengevaluasi suatu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan. 1. Faktor internal IFAS. Kekuatannya: 1. Menjual produk dengan harga yang ekonomis tapi berkualitas. Kedua, memiliki kualitas produk internal yang baik. Ketiga, memiliki izin usaha. Keempat, hubungan yang baik antar ISP. Kelemahannya: pertama, belum mempunyai bangunan sendiri. Kedua, kurangnya promosi produk. Ketiga, SOP belum berjalan baik. Keempat, brand produk internal belum layak, belum banyak yang tahu. Yang kedua, faktor eksternal EFAS. 1. Peluang. 1. Potensi pasaran yang meningkat. Kedua, berada di tempat yang strategis. Yang ketiga, pertumbuhan masyarakat. Yang keempat, pentingnya internet di masa ini. Kelima, perkembangan teknologi. Terus ada ancaman. Yang pertama, bertambahnya pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Yang kedua, persaingan untuk masalah kecepatan internet. Yang ketiga, adanya pesaing yang menawarkan harga relatif murah. Ini pembobotan faktor penentu internal. Pembobotan bertujuan untuk mengkuantifikasi faktor-faktor internal yang telah dianalisis dengan menggunakan skala 1, 2, dan 3. Skala yang digunakan untuk menganalisis kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika indikator horizontal kurang penting dari indikator vertikal. Yang kedua, jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal. Yang ketiga, jika indikator horizontal lebih penting dari indikator vertikal. Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus Kinnear dan Taylor. Rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, pembobotan faktor pembentukan eksternal. Pembobotan bertujuan untuk mengkuantifikasi faktor-faktor eksternal yang telah dianalisis. Rating nilai bobot yang digunakan adalah 1-3. Aturan yang digunakan dalam pengisian kolom adalah: 1. Jika indikator horizontal kurang penting dari indikator vertikal. Yang kedua, jika indikator horizontal sama penting dengan indikator vertikal. Yang ketiga, jika indikator horizontal lebih penting dari indikator vertikal. Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan variabel dengan menggunakan rumus Kinnear dan Taylor. Rumusnya sebagai berikut. Jadi hasil penjumlahan bobot dari semua faktor strategis eksternal harus sama dengan
1,0 bobot dari masing-masing faktor akan digunakan dalam matriks EV. Untuk berikut ada tabel IFAS. Di sini di tabel IFAS itu ada dua, yaitu kekuatan sama kelemahannya. Jadi untuk tabel kekuatannya, nomor 1 itu ada menjual produk dengan harga yang ekonomis tapi berkualitas, itu dengan bobot 0,14 dan ratingnya itu 5,2. Untuk bobot kali ratingnya itu dikali, jadi 0,14 dikali 52 hasilnya 0,72. Dan yang kedua ada tenaga kerja yang ahli dan menguasai di bidangnya. Bobotnya 0,13, ratingnya 5,1, dan bobot kali ratingnya adalah 0,66. Yang ketiga memiliki kualitas produk internet yang baik, atau layannya itu kencang. Itu dengan pembobotan 0,13, ratingnya 5,1, dan bobot kali ratingnya 0,66. Yang keempat memiliki izin usaha, bobotnya 0,13, ratingnya 5,0, dan bobot kali ratingnya adalah 0,65. Nomor 5 ada hubungan yang baik antar ISP, bobotnya 0,13, ratingnya 4,9, dan bobot kali ratingnya 0,63. Untuk total dari bobotnya, itu penjumlahan dari bobot 1 sampai 5-nya ada 0,66, dan jumlah bobot kali ratingnya adalah 3,32. Dan selanjutnya untuk kelemahannya ada 4, yaitu nomor 1 belum mempunyai bangunan sendiri, itu dengan bobot 0,09, ratingnya 3,5, bobot kali ratingnya 0,31. Yang kedua kurangnya promosi produk, bobotnya 0,08, ratingnya 3,1, dan bobot kali ratingnya 0,24. Yang ketiga ada SOP belum berjalan baik, 0,09, untuk bobotnya ratingnya 3,4, dan bobot kali ratingnya adalah 0,30. Yang keempat ada brand produk internet belum banyak yang tahu. Dengan pembobotan di sini adalah 0,08, ratingnya 3,1, dan bobot kali ratingnya adalah 0,24. Untuk total bobot di kelemahannya itu ada 0,034, dan total dari bobot kali ratingnya di kelemahannya itu ada 1,09. Dan di sini kita jumlahkan untuk total kekuatan dan kelemahannya. Dari total bobot kekuatannya dari 0,66, terus total kelemahannya bobotnya adalah 0,034, dan jika dijumlahkan adalah dengan nilai 1. Untuk bobot kali ratingnya di kekuatannya ada 3,32, terus di kelemahannya ada 1,09, dan dijumlahkan jadi 4,41. Dan berikutnya ada tabel untuk IFAS-nya, sama sebelumnya untuk cara penghitungannya. Faktor-faktor strategi eksternalnya itu ada peluang sama ancamannya. Untuk eksternalnya itu ada 5. Satu, potensi yang pasar yang meningkat, yaitu dengan bobot 0,14, ratingnya 4,4, dan bobot kali ratingnya 0,61. Untuk kedua berada di tempat yang strategis, dengan bobot 0,13, ratingnya 4,2, dan bobot kali ratingnya 0,54. Dan ketiga adalah pertumbuhan masyarakat. Ini untuk penyumbangnya sama dengan ratingnya sebagai berikut. Yang keempat ada pentingnya internet di masa saat ini, dan nomor 5 ada perkembangan teknologinya. Untuk faktor strategi eksternal untuk ancamannya, yaitu ada 3. 1, bertambahnya pesaing yang bergerak di bidang yang sama, dan kedua itu persaingan untuk masalah kecepatan internet, dan yang ketiga ada pesaing yang menawarkan harga relatif murah. Untuk total dari bobot peluangnya itu ada 0,65, dan untuk total dari bobot kali ratingnya di peluang itu ada 2,68, dan total untuk bobot ancamannya ada 0,27, dan bobot kali ratingnya ada 0,78. Jadi total peluang dan ancamannya yaitu penjumlahan total dari bobot peluang ditambahkan dengan total bobot dari ancamannya, yaitu 0,92, dan bobot kali ratingnya itu ada 3,48 dari total peluang 2,68, dan total ancaman 0,78. Dapat dilihat dari tadi tabel IFAS dan EFAS-nya, terdapat total bobot kali rating kekuatan strength dengan total 3,32, sedangkan kelemahan weakness-nya dengan total 1,09.
Dan dapat disimpulkan bahwa PT Mitra Visioner Pratama memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan faktor kelemahan yang ada di dalam PT Mitra Visioner Pratama. Selanjutnya untuk total bobot kali ratingnya pada peluang atau opportunities-nya itu dengan total 2,68 dan ancaman threat dengan total 0,78. Hal ini berarti bahwa PT Mitra Visioner Pratama memiliki peluang yang cukup besar dibandingkan dengan ancaman yang akan timbul. Dari hasil faktor-faktor strategi internal dan eksternalnya menghasilkan total bobot kali rating sebagai berikut. Untuk kekuatannya atau strength itu berada di angka 3,32 dan kedua ada kelemahan atau weakness-nya 1,09 dan yang ketiga peluangnya ada 2,68 dan yang keempatnya itu ada ancaman dengan total 0,78. Ini diambil sesuai dengan tabel yang tadi, yang IFAS dan IFAS-nya. Dan berikutnya ada matrix SWOT dan grand strateginya. Dari hasil analisis perhitungan IFAS dan EFAS, dapat diketahui bahwa nilai tertimbang kekuatan lebih besar daripada kelemahan. Dan di saat yang sama, nilai tertimbang peluang lebih besar daripada ancaman. Akibatnya, posisi strategis PT Mitra Visioner Pratama terletak pada kuadran 1 atau kuadran growth, yaitu pertumbuhan. Karena kedua selisih nilai tertimbang IFAS dan EFAS adalah positif, yaitu 4,41 IFAS dan 3,46 EFAS-nya. Sedangkan penentuan pilihan strategi yang dapat digunakan oleh PT Mitra Visioner Pratama adalah rapid growth, dikarenakan nilai tertimbang strength lebih besar daripada nilai opportunities, yaitu strength-nya 3,32 dan opportunities lebih dari opportunities-nya 2,68. Dan grand strateginya merupakan tahapan pencocokan matching stack pada proses formulasi strategi, yaitu masalah yang sering dihadapi dalam penggunaan analisis ini, yaitu menentukan apa yang akan menjadi tujuan utama dari strategi besar. Berikut contoh grand strategi matrix yang memberikan gambaran pertemuan titik singgung, perhitungan IFAS dan EFAS-nya. Nah, berikut adalah matrix dan SWOT atau grand strateginya. Di sini karena hasilnya tadi adalah untuk di growth-nya, jadi untuk opportunities-nya eksternalnya itu berada di angka 3,46 dan kemudian untuk IFAS-nya itu ada di strength-nya itu ada di 4,41 dan berikut adalah contoh matriksnya. Dari ketiga tahapan yang telah dilakukan saat ini, yang tadi sudah dilakukan, PT Mitra Visioner Pratama dapat melakukan perencanaan strategis. Pihak PT Mitra Visioner Pratama dapat menggunakan indikator-indikator strategis yang telah diidentifikasikan untuk membuat prioritas program-program yang memiliki dampak besar terhadap keunggulan strategis PT Mitra Visioner Pratama. Sebagai contoh, dari faktor kekuatan strength-nya terdapat keunggulan yang signifikan dari PT Mitra Visioner Pratama apabila melihat total nilai skornya, yaitu nomor 1 itu menjual produk dengan harga yang ekonomis tapi berkualitas itu dengan skor 0,72. Yang kedua, tenaga kerja yang ahli dan menguasai di bidangnya itu dengan skor 0,66. Yang ketiga adalah memiliki kualitas produk internet yang baik atau layanannya itu kencang dengan skor 0,66. Yang keempat itu adalah dia sudah memiliki izin usaha, skornya adalah 0,65. Dan yang kelima itu hubungan yang baik antar ISP. Kemudian keunggulan tersebut bisa digunakan untuk membuat pembeli tertarik dan percaya akan produk dari PT Mitra Visioner Pratama. Keunggulan tersebut bisa digunakan untuk menarik pembeli dengan produk yang ditawarkan, yaitu dengan layanan yang bagus, kencang, dan segala macamnya. Pihak PT Mitra Visioner Pratama juga harus memfokuskan pada penanganan kelemahan-kelemahan signifikan yang dimiliki oleh PT Mitra Visioner Pratama itu sendiri. Dari total nilai skor, terdapat beberapa kelemahan signifikan yang dimiliki oleh PT Mitra Visioner Pratama, yaitu nomor 1 itu belum adanya bangunan sendiri atau masih sistem kontrak, skornya itu dengan 0,31. Yang kedua ada kurangnya promosi produk, yaitu dengan skor 0,30. Dan ketiga itu SOP belum berjalan baik dengan skor 0,24. Dan 4, brand produk belum banyak yang tahu, jadi itu dengan skor 0,24. Pemecahan masalah yang dilakukan dapat berdampak pada penguatan kemampuan IFAS internalnya dari PT Mitra Visioner Pratama. Misalnya dengan menambah karyawan,
bagian barang atau melakukan promosi melalui sosial media dan lainnya untuk lebih memperbanyak promosi supaya banyak dikenal dengan brand-nya. Pada sisi EVAS, pihak PT Mitra Visioner Pratama juga bisa menggunakan hasil analisis untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang yang disediakan oleh lingkungan eksternalnya. Terdapat beberapa peluang yang bisa menjadikan perhatian oleh pihak PT Mitra Visioner Pratama terkait dengan faktor peluang, yaitu nomor 1 itu ada potensi pasar yang meningkat dengan skor 0,61, dan 2 berada di tempat yang strategis dengan 0,54, dan yang ketiga pertumbuhan masyarakat dengan skor 0,54, dan 4 pentingnya internet di masa saat ini dengan skor 0,53, dan 5 itu perkembangan teknologinya yaitu skornya ada 0,46. Inisiatif strategi yang bisa diambil oleh PT Mitra Visioner Pratama adalah dengan meningkatkan promosi produk melalui kerjasama dengan pihak e-commerce dan menjalin hubungan baik dengan mitra bisnisnya sesama ISP untuk mempermudah kegiatan bisnisnya. Di sisi lain, PT Mitra juga memerlukan atau mewaspadai beberapa ancaman yang bisa menurunkan keunggulan strategisnya. Berikut hal-hal yang harus menjadi perhatian pihak PT Mitra Visioner Pratama, yaitu nomor 1 ada bertambahnya pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Terus kedua, ketatnya persaingan yang dilakukan pesaing dalam hal inovasi. Adanya pesaing yang menawarkan harga relatif murah dengan skor yang pertama itu 0,27 dan skor kedua 0,26 dan skor ketiga adalah 0,24. Berikutnya ada tabel untuk strateginya. Untuk di tabel atas ini ada lingkungan internalnya, ada kekuatan dan kelemahannya, yaitu IVAS-nya. Dan yang bawahnya itu ada lingkungan eksternalnya, EVAS-nya, peluang, dan ancamannya. Berikut ini ada strateginya. Pertama itu strategi strength atau kekuatan, min opportunities-nya atau peluangnya. Jadi dengan cara yaitu melakukan strategi, 1 melakukan kerjasama dengan pihak e-commerce untuk lebih memperluas pemasarannya. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menarik peminat pembeli dengan cara melakukan update atau peningkatan kualitas kecepatan layanan internet yang dijual. Bawahnya juga ada strategi untuk strength, kekuatannya, min threats-nya atau ancamannya, yaitu 1 memberikan harga yang lebih murah daripada pesaing dan menjamin kualitas atau kecepatan layanan internet dan memberikan pelayanan terbaik kepada customer-nya. Kemudian ada strategi weakness, min opportunities-nya. Dengan cara nomor 1 itu membangun kantor sendiri agar lebih efisien dalam proses pekerjaan karyawan dan tidak berpindah-pindah. Dan yang kedua itu memberikan promo terhadap layanan internet yang diberikan, yang menimbulkan kesetiaan customer sekaligus menarik minat customer lainnya, customer barunya. Dan kemudian ada strategi weakness-nya dikurangi dengan threats-nya atau ancamannya. Berarti di sini ada peluang yang dikurangi, min dengan ancamannya. Salah. Dengan weakness-nya itu kelemahannya, min dengan ancamannya. Nomor 1 itu ada gencar melakukan promosi secara rutin, baik langsung maupun online, dengan menggunakan media sosial atau lainnya. Yang kedua itu menambahkan karyawan di bagian customer service agar pelayanan berjalan dengan baik, supaya ada kendala apapun bisa langsung ditangani. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.